Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Karika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia. Semangat, semangat. Dari raut mukanya kelihatan cerah, bahagia. Berarti bisa menularkan hal positif pada murid. Amin, insya Allah. Ya, terima kasih nih Pak Karika. Saya mengganggu waktu jenengan di pagi hari ini. Saya mungkin akan melakukan kegiatan ini ya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit gitu ya. Untuk tujuannya, saya menyampaikan dulu tujuan kenapa saya membawa Pak Karika ke ruangan ini gitu ya. Itu dalam rangka supervisi akademi. Jadi saya berlaku sebagai observer yang nanti akan melakukan kegiatan observasi terhadap Pak Karika di kelas gitu. Dan harapannya dari kegiatan ini kita bisa atau apa namanya ya, ada sesuatu hal yang mungkin nanti bisa kita kembangkan potensinya sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang harapannya pembelajaran kita berpusat pada murid dan juga ada refleksi-refleksi pembelajaran itu yang nanti intinya atau pada akhirnya adalah refleksi itu bermanfaat pada peningkatan baik metode, media dan sebagainya ya, yang tujuannya adalah berpihak dan berpusat pada murid dan mensukseskan kurikulum Merdeka gitu. Siap Pak Karika ya? Ya. Oke, luar biasa, semangatnya luar biasa. Kira-kira untuk perasaan dan hal baik apa yang Pak Karika harapkan dari percakapan kita ini? Ya, untuk hal baik dan perasaan yang saya alami ya. Yang pertama adalah saya sangat bersyukur sekali, senang sekali bersyukur karena kadang belum ada kesempatan, belum tentu punya kesempatan untuk semuanya itu untuk merefleksi. Ini kan kayak gitu. Karena senang mendapat kesempatan untuk di supervisi dengan intinya untuk merefleksi apa yang sudah kita berikan kepada anak, cara proses pembelajaran tadi yang disampaikan dengan dari metode, model pembelajaran, terus pendekatan ke siswa itu bagaimana, itu wah saya sangat senang dan merasa bersyukur nih. Apakah saya benar-benar sudah merasa benar dan sudah merasa baik kepada siswa yang saya lakukan ya. Dan intinya untuk mengembangkan, selalu untuk mengembangkan dari refleksi tersebut kita bisa mengembangkan profesi kita. Itu yang saya rasakan Pak. Kalau untuk hal baik yang nanti Pak Karika harapkan seperti apa? Hal baik ya dari apa yang sudah tadi untuk refleksi, keinginannya kita bisa memberikan maksimal optimal kepada anak dengan proses pembelajaran yang kita siapkan. Nanti harapannya juga anak-anak bisa mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tadi kodratnya anak-anak. Oke, baik. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur juga bisa menjadi observer untuk guru muda yang luar biasa seperti Pak Karika, dan alhamdulillah Pak Karika menanggapi ini dengan sangat positif. Untuk pembelajaran yang nanti akan Pak Karika lakukan di kelas mungkin bisa diceritakan pembelajarannya apa, di kelas berapa, dan materinya seperti apa. Ya, pembelajaran yang akan nanti kita lakukan itu adalah pembelajaran matematika ya. Matematika, kemudian pada kelas 11 bahasa ya. Untuk materi polinomial yaitu subpokoknya adalah teorema Vieta. Nah, selanjutnya nih Pak Karika, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti Pak Karika akan Ya. capai. Dari subbab tersebut tadi teorema Vieta itu harapannya tujuan pembelajarannya peserta didik itu dapat menentukan jumlah dari akar-akar polinomial ya. Kemudian menentukan juga hasil kali dari akar-akar polinomial tersebut tanpa harus mengetahui akar-akar tersebut. Jadi dari tambah lagi nanti ke aplikasi
Causality diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ya, kehidupan nyata itu terkait polinomial, yaitu teorema delta dan hasil dari akar-akar. Ya. Berarti tujuan pembelajaran ini tentu sangat spesifik ya tadi ya, sudah disampaikan, menentukan akar-akar polinomial, kemudian hasil kali, dan bagaimana materi ini, nah ini yang luar biasa kalau menurut saya, bagaimana materi ini nanti penerapannya atau aplikasinya anak itu tahu untuk kehidupan sehari-harinya. Ini Pak Karika kira-kira apa kompetensi atau fokus ya, fokus pengembangan kompetensi di materi yang nanti akan Pak Karika sampaikan, atau fokus pengembangan kegiatan pembelajarannya ini nanti fokusnya kemana? Ya, persiapannya, keinginannya juga ini proses pembelajaran nanti fokus pada diferensi proses, karena di situ banyak karakteristik anak-anak, kemampuan anak-anak yang berbeda-beda, sehingga kita buat diferensi proses dengan cara mereka gaya minat belajarnya juga berbeda-beda, maka kita buat diferensi proses. Dan juga keinginannya adalah nanti juga berdiferensi produk. Dari situ kan kreativitas anak kayaknya bagus-bagus, nah kita coba kembangkan di diferensi produk tersebut. Dan juga tidak lupa kita juga fokuskan pada budaya positif anak. Keinginannya agar anak tidak hanya dapat ilmu, tapi ilmu dalam arti pengetahuan, tetapi juga budi pekerti, nilai moralnya itu, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka ingin bisa selalu dilakukan. Contohnya seperti budaya positif, rogo raji, bersih-bersih kelas. Biasanya anak-anak habis makan masukkan aji, atau langsung barber di dalam kelas. Makanya kita buat bersih dulu biar kelas bersih, enak, nyaman buat pembelajaran. Dan juga ada rasa empati, menghargai terhadap dan menghormati kepada sesama teman, baik sesama teman saat mereka berdiskusi, saat mereka nanti mungkin presentasi, kan ide-ide. Jelas luar biasa, karena pengharapannya di kurikulum baru itu dan juga di pembelajaran yang berpihak pada anak itu kan harapannya memang diferensiasi, dan Pak Karika sudah ingin memfokuskan pembelajaran itu pada dua diferensiasi, ya, diferensi proses. Nah, tadi Pak Karika menyampaikan karakteristik anak yang berbeda-beda, terutama dalam minat belajarnya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menerapkan diferensiasi produk, karena Pak Karika yakin di situ ada kreativitas anak yang harus digali. Betul ya? Benar. Kemudian yang luar biasa, ini penanaman budaya positif. Jadi pastinya ada tantangan yang dihadapi. Nah, kita melakukan sebuah perubahan baik dalam pembelajaran atau pembelajaran lain, pastinya ada tantangan. Kira-kira di pembelajaran tadi 11 bahasa di materi polinomial teorema Vieta itu, Pak Karika bisa mengidentifikasinya tantangannya itu seperti apa? Ya, tantangan yang dihadapi ini yang pertama dari pembelajaran matematika. Mata pelajaran matematika kan sudah dianggap sulit, atau sulit dipahami, sulit dicerna. Nah, itu kan apalagi banyak rumus, angka-angka saja gitu. Yang dibahas angka, hasilnya angka. Nah, itu kan dari situ saja sudah merasa kesulitan. Kemudian dari kelasnya juga, kelas 11 bahasa. Bahasa ini kan otomatis mereka peminatannya ya otomatis bahasa, karena ini termasuk lintas minat ya, materi lintas minat. Jadi kemampuan dari anak-anak juga otomatis tidak sama di situ, tidak sama. Kemudian dan juga biasanya di bawah, ya ada yang baik kebayang sebagian besar itu berada di bawah standar kalau misalkan di dalam 11 bahasa. Jadi kalau MIPA mungkin masih banyak kemampuan anak yang cepat dalam berhitung, dalam
memahami materi, nah, seperti itu kan. Kemudian ada juga di sini waktunya ini Pak. Waktu yang akan kita gunakan itu adalah jam 9.10, sehingga lingkungan ini gimana ya, alam ini ya. Jadi lingkungan yang mempengaruhi ini, karena jamnya 9.10, jam yang terakhir sudah selesai lewat siang nih, mereka biasanya mengantuk, ya. Kemudian ya kalau lapar dan kenyang dan malas sudah pengen pulang, di 9.10 kan jam terakhir, jadi pengen pulang. Itu tantangan yang sulit, bagaimana kita nanti membuat pembelajaran biar itu menghilang semua, itu yang tantangannya. Ya, oke, baik. Setelah Pak Kareka mengidentifikasi tantangan, oke, sekarang kira-kira strategi yang dipersiapkan seperti apa? Dan mungkin Pak Kareka setelah mengidentifikasi, pasti anak-anak ada kekuatannya, ada aset yang mereka miliki ya. Nah, kira-kira Pak Kareka punya strategi seperti apa ini untuk mengatasi hal-hal yang tadi mungkin bagi Pak Kareka itu tantangan? Ya. Oke, strategi yang kita persiapkan dari tantangan tersebut, yang pertama tadi kan matematika itu sulit, ya. Makanya kita buat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang kita siapkan, ya, RPP yang kita siapkan, kemudian KPD atau nanti juga model pembelajaran yang kita juga siapkan, disesuaikan dengan tadi diferensiasi proses Pak, ya kan? Jadi nanti anak yang minatnya, wah ini udah mulai agak mengantuk atau tadi, wah ini sukanya sambil dengerin video Pak, oke monggo hasil linknya nanti. Kemudian yang memang sukanya langsung menyelesaikan di lebar kerja, berarti mereka langsung membaca sambil menyelesaikan. Itu adalah strategi. Kemudian juga hal yang lain tadi, aset ya, aset dari anak itu kekuatannya apa? Ini kan 11 bahasa juga. Mereka tuh sebenarnya pintar dalam hal berbicara kebanyakan. Ya, bagi anak-anak sekarang harus berani berpendapat, menyampaikan pendapatnya, bahasa, pintar mengambil bahasa, itu prosesnya. Dari situ anak-anak tuh nanti pengennya tuh aktif diskusi Pak. Ya, kita buat makanya kegiatan dengan RPP biar mereka aktif diskusi, pas presentasi juga mereka bisa menyampaikan dengan baik, ya. Dan dari kreatif mereka, anak-anak sekarang tambah lagi mereka punya dengan perkembangan zaman yang ada dengan HP, dengan apa sudah bisa membuat aplikasi atau yang lain juga, memanfaatkan aplikasi yang ada, itu bisa kreativitas dan inovatif. Anak tuh pengen saya tonjol di situ, nah, kekuatannya di situ, karena mereka suka mengutak-atik, pengen dibuat gini. Nah, pengennya dari diferensiasi produk itu menghasilkan kreativitas anak yang sangat bagus. Ya, itu strategi. Just dan satu lagi otomatis dibuat kegiatan yang menyenangkan. Biar tidak mengantuk, yo kita datengin, kita semangatin, wah itu biar anak-anak tidak juga mengantuk, kita buat kita menyenangkan, santai, menyenangkan, nggak usah pusing sudah, tapi anak bisa mengikuti dengan baik. Masuk sini gitu ya. Oke, strategi yang luar biasa. Jadi saya harap nanti strategi itu memang bisa menjadi efektif ya ketika diterapkan di hari Senin nanti dalam observasi RPP, LKPD, lengkap sekali. Ini kalau untuk indikator ketercapaian dalam pembelajaran itu seperti apa? Indikator ketercapaian ya dalam proses pembelajaran ya, keinginannya peserta didik itu bisa ada bermakna, proses pembelajaran yang menarik dan bermakna ya. Dari apa yang kita sudah lihatkan, intinya keinginannya di situ, ketercapaiannya anak juga bisa mengikuti proses pembelajaran yang menarik, yang senang, menyenangkan, dan ada hal yang bermakna, hal positif yang bermakna yang bisa mereka capai, mereka dapatkan untuk nanti hasil yang siap. Ini ada pembelajaran bermakna, mungkin anak-anak nanti akan dapatkan pembelajaran. Bisa mengaplikasikan luar biasa, aplikatif. Terakhir nih Pak Kareka,
dari serangkaian percakapan ini mungkin Pak Karga bisa menyimpulkan Pak Karga bisa mendapatkan sesuatu hal apa? Dari hasilnya ya, berarti dalam proses pembelajaran itu memang harus kita yang pertama mempersiapkan hal-hal yang ingin kita berikan kegiatan ke siswa dengan mengidentifikasi siswa itu seperti apa, kita harus sudah tahu terlebih dahulu nanti proses pembelajarannya bagaimana, ya kan? Sehingga anak-anak itu juga senang dalam mengikuti proses pembelajaran dan intinya kan bisa mencapai tadi tujuan pendidikannya, kan? Mereka bisa memaksimalkan, yang jelas itu memaksimalkan potensi yang ada dari siswa, kita bisa dikembangkan sehingga sampai SMA optimal. Dan juga kebiasaan-kebiasaan tadi yang budaya positif, ya, itu perlu juga ditingkatkan, tidak hanya dalam hal pengetahuan saja, tapi kalau bisa ada karakter anak juga harus diperhatikan. Itu biasa Pak. Terima kasih, ini waktunya Pak Karga, mohon maaf sudah mengganggu di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi hari Senin siap jam 9.10 untuk observasi kegiatan pembelajaran. Ya, semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat bagi saya dan Pak Karga, dan mohon maaf jika saya menyampaikan banyak kekurangannya. Sama-sama, saya juga terima kasih, sampai jumpa di mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang maksimal dalam menjawab. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi juga. Nah, yang penting kalian tetap semangat pagi. Sebelum kita selalu panjatkan doa dulu. Semoga apa yang kita usahakan ini memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Amin. Biasa siapa yang kedua? Biasanya apa? Biasa yang pingsan. Di depan duduk siapa ya? Duduk ya boy. Duduk selesai. Salam. Selamat pagi, ya Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, kita awali. Saya absen dulu. Ini gimana kabarnya kalian? Silakan dengan kalian mau yang sudah patah hati, mau yang sudah usahakan kalau mengikuti pembelajaran tetap selalu semangat. Ikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat. Saya dulu. Adrian, saya. Adrian. Hari ini ada saja Vincent. Hari perbuatan yang sakit semoga sembuh. Amin. Agar bisa mengikuti pelajaran. Amin. Amin. Kalian siapkan dulu buku matematika.
dibuat terlebih dahulu. Semuanya silakan siapapun yang berbicara di depan, baik itu saya atau ibu saat mengenai diri, dan kita semua siapa yang ingin maju, tolong menghargai dengan baik. Siapa? Selalu menghormati dan menghargai. Siapa? Yang seperti kemarin ada yang salah satu bicara di depan, lainnya Siapa? sebelumnya kalian sudah belajar terkait teorema faktor. Faktor, ada yang masih ingat teorema faktor? Itu lah itu. Dengan kita akan membentuk kelompok, ya. Kita akan membentuk kelompok. Nanti pembentukan kelompok, sebelum pembentukan kelompok akan saya jadikan pretest. Pretest itu untuk nanti jadikan satu kelompok tersebut. Siapa? Dengan gaya belajar kalian yang pertama. Nanti apakah siapa yang suka dengan belajar menggunakan mendengarkan, kemarin siapa yang mendengarkan, yang suka mendengarkan Stefani, ya, yang suka mendengarkan dengan musik, ya, suka sambil mendengarkan, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan dan membaca, dari biasanya lihat itu. Nanti ini akan saya berikan di grup kelas. Siapa? Saya nanti salah semuanya. Silakan kalian nanti tes terlebih dahulu sebelumnya saya akan kirim linknya. Silakan HP-nya disiapkan untuk dites. Dari hasil pretest tersebut, ya, pretest tersebut terkait gaya belajar, maka saya bentuk kelompok. Siapa? Jadi satu kelompok isinya 4 orang. Siapa? Nanti kalau 31 nanti ada yang 3 orang. Misalnya Siapa? 3 orang. Kelompok yang pertama berarti di sini adalah Deborah, Putri, kemudian Nadine, sama Vincent. Kemudian kelompok kedua Arini, Trixie, kemudian si Monica sama Elgi. Dalam pembelajaran ini dapat menyelesaikan permasalahan, mencari permasalahan. Yang pertama mencari perhatian dulu, permasalahan dalam mereka, ya. Kemudian bagaimana rumus penggunaannya, dan nanti dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jika kalian juga membuat satu contoh soal yang di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalau bikin dihasilkan dalam nanti saat presentasi kalian bisa boleh, karena nanti sesuai dengan gaya belajar kalian, ada yang suka bikin poster boleh dibuat poster, kemudian bikin nanti buat kalian boleh pakai apa atau boleh pakai clipper juga boleh bikin nanti, atau boleh pakai PowerPoint, PPT boleh. Atau kalian boleh mau pakai podcast atau teman yang satu juga boleh. Lagu boleh. Lagu puisi. Dan itu ya silakan kalian bisa observasi.
dimasukkan itu juga menjadi penilaian. Bajunya dimasukkan. Kemudian nanti isi, tidak hanya produk, tapi juga isi dari materi tersebut. Ya, kebenarannya, kesempatannya, itu yang akan masuk di penilaian. Bisa dipahami? Siapa? Nanti yang terakhir pas saat presentasi itu juga termasuk penilaian kalian dalam bicara, dalam yang bikin kemarin di PPT apa? Biar kalian aja. Ini semuanya sebenarnya. Iya, jalan Perhatikan semuanya, karena yang akan presentasi adalah kelompok dari Stefani. Nah, tolong perhatikan dan fokus ke depan. Hargai teman-teman kalian yang sedang berbicara mempresentasikan, menjelaskan hasil diskusinya. Silakan nanti jika ada pertanyaan atau jika ada yang ingin ditanyakan yang belum paham, silakan beri tanggapan, boleh menyanggah, boleh, atau memberikan saran semuanya boleh. Dengan cara tunjuk tangan terlebih dahulu. Ya. Tahan, dulu. Selamat pagi teman-teman, selamat siang teman-teman. Siang. Pada siang pada sore hari ini kita akan belajar tentang teorema Vieta. Pertama, perkenalkan nama saya Andre Cristiano, absen 1. Saya Nathan, absen 2, absen 3. Saya Ahmad Putra, absen 26. Saya Stefani Mutiara, absen 3 dan 27. Kita mulai dari pengertian teorema kita yang akan dibicarakan oleh Gavi. Oke, jadi penerbangannya adalah teorema Vieta itu menggambarkan bagaimana jumlah dan hasil kali akar suatu persamaan polinomial dapat diperoleh berdasarkan informasi pada persamaan diferensial dalam persamaan polinomial tersebut. Ya, ada rumus yang akan dibacakan oleh Mari. Untuk rumus yang pertama ada rumus pertama kuadrat. Ini ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian x1 plus x2 sama dengan c per a. Kemudian x1, x2 sama dengan c per a. Dan yang kedua ada persamaan rumus persamaan
dibagi A. Perkalian-perkaliannya nanti perkalian 2 akan C per A, perkalian 3 akan jadi min G per A. Jadi negatif, positif, negatif, 0 dan 4 berarti nanti positif lagi. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Seperti itu terus. Sampai pangkat berapa? Sampai pangkat hingga bisa pangkat 10, pangkat 15 dan seterusnya. Ya. Sehingga pada di sini ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini dari persamaan polinomialnya ditanyakan setelah mencoba mengerjakan ulang lagi latihan soalnya, ya. Di rupanya nanti yang saya berikan latihan soalnya saya berikan di grup. Siapa? Grup kalian kerjakan. Setelah kalian dikerjakan di rumah, kemudian kita pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi yang terakhir materi di sini ada teorema beda. Jadi selanjutnya kita sudah siap untuk ulangan dari ya, sudah selesai. Silakan duduk siapa? Sudah mulai. Duduk semua. Bisa. Selamat sore Mas. Gimana Mas? Jalan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Antiono dari Kota Salatiga, CGP Angkatan 7. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan guru muda di SMA 1 Salatiga, yaitu Bapak Kareka Ananda Dewangga, yaitu guru matematika di SMA 1 Salatiga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kareka sehat, Pak Kareka? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia, semangat terus. Nah, itu yang kita harapkan, di optimisme, semangat, gitu ya. Terima kasih Pak Kareka sudah memberikan saya kesempatan sebagai observer di kegiatan mulai dari pra observasi hingga observasi, dan di pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan pasca observasi. Gitu. Yang pertama, kira-kira perasaan Pak Kareka ini ya setelah kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti apa? Wah, pastinya senang ya, senang, bahagia karena kegiatannya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pastinya tetap ada sedikit ya mungkin ada kurang optimal atau apa, nanti bisa nanti disampaikan. Berarti perasaannya penuh optimisme, Ya, senang, selalu bahagia optimis, karena pembelajaran bermanfaat dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Selanjutnya kira-kira hal-hal positif seperti apa yang Pak Kareka rasakan setelah kemarin melakukan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang sudah Pak Kareka buat? Ya pastinya puas ya. Apa yang kita sudah rencanakan, positifnya adalah puas dan tadi optimis untuk meningkatkan pembelajaran tersebut, dan juga pengennya jadi terinspirasi. Saya jadi terinspirasi untuk melakukan hal yang proses yang lebih bagus lagi. Ya, berarti hal positif yang luar biasa. Pak Kareka merasa puas dengan kemarin pembelajaran sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran RPP-nya. Kemudian selalu optimis, sudah selalu meningkatkan bagaimana pelayanan dan
kelas pembelajaran kepada murid Benar banget, Pak. dan terinspirasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Jika melihat proses pembelajaran yang kemarin sudah Pak Kareka lakukan, kira-kira menurut Pak Kareka sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Alhamdulillah sudah sesuai yang diharapkan, sesuai dengan yang kita rencanakan juga. Tetap ada kekurangan dalam hal tersebut, tapi ya nanti perlu dipersiapkan lagi agar bisa lebih baik dan optimal. Siap. Jadi menurut Pak Kareka pembelajaran kemarin sudah sesuai yang diharapkan, Ya. karena sudah dijalankan sesuai dengan RPP yang dibuat. Ya. Namun tentu saja ada hal-hal yang mungkin perlu dioptimalkan, baik persiapan kelas pembelajaran. Ya. Jikalau melihat dari atau kegiatan pembelajaran kemarin, hal apa yang sudah memuaskan Pak Kareka ini dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan dari segi murid dulu mungkin? Ya, dari segi murid yang jelas siswa tuh aktif ya, aktif, senang, terus kemudian merasa antusias, coba tertarik dengan proses pembelajaran yang saya coba berikan karena ada yang baru. Kemudian anak-anak juga kreatif dalam saat presentasi membuat produknya itu sangat kreatif. Kemudian yang tadi saat diskusi juga banyak yang aktif. Pasti yang membuat hal yang positif. Jadi saya senang di situ. Ya, tapi dalam hal ini Pak Kareka merasa puas dengan pembelajaran dan puas dengan kinerja murid, gitu ya, karena kemarin di pembelajaran memang siswa aktif, senang, kemudian antusias, tertarik, dan ada hal menonjol di situ. Mereka memanfaatkan kemampuan kreativitas mereka dalam presentasi maupun membuat produk. Nah, sekarang kalau dari Pak Kareka sendiri merasa puasnya di mana kalau menurut Pak Kareka? Kalau dari saya sendiri ya, bagi saya sendiri itu pasti sudah sesuai tadi yang RPP sudah kita siapkan. Kemudian pretest sudah berjalan dengan baik, anak-anak juga melaksanakan dengan semangat melalui kuisis. Ya. Kemudian juga pas saat diskusi tidak banyak yang buang-buang waktu, langsung mereka coba mengerjakan dengan kelompoknya, aktif berdiskusi. Tambah lagi juga pas saat presentasi mereka sangat bagus dengan hasilnya itu juga. Jadi ternyata memang anak-anak punya nilai lebih. Ya, terima kasih. Tadi Pak Kareka sudah puas karena sesuai dengan RPP. Pretest kemarin sudah berjalan dengan baik. Dari pengamatan saya juga seperti itu dengan menggunakan kuisis, ya. Jadi seakan-akan itu bukan pretest yang biasa, gitu, tapi memanfaatkan aset mereka dengan HP mereka, gitu, ya. Kemudian diskusi tidak banyak buang waktu, ini nilai positif, dan juga presentasi sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Puasan dari Pak Kareka dari proses pembahasan kemarin. Kemudian kalau untuk persentase ketercapaian kompetensi, ya Pak Kareka bisa mengira-kira kemarin berapa persen, dan alasannya kira-kira seperti apa dengan persentase yang sudah Pak Kareka simpulkan? Menurut saya sudah 80% ya, sekitar 80%, karena ini hasilnya juga sudah langsung dikirimkan ke saya, dan banyak produk-produk yang ternyata dari Canva, bikin Canva, PPT, ya, kemudian ada yang bikin clipping juga. Jadi itu yang menurut saya mereka memang sudah cukup paham. Tambah lagi kan saya sudah mencoba untuk membuat contoh soal sendiri, sehingga otomatis mereka mau nggak mau membaca, memahami, kemudian membuat penyelesaiannya juga, nggak cuma hanya contoh soal. Itu bisa untuk menambah tuntasan dari mereka. Ya, terima kasih. Berarti ketuntasan menurut Pak Kareka anak sudah 80 sampai 80% ya. 80 lebih ketuntasannya, karena indikatornya tugas langsung dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu dari
berbagai macam tugas sudah sangat variatif sesuai dengan minat yang diharapkan ya, Canva, PPT, Clipping, dan mereka sudah mengaplikasikan melalui bagaimana mereka membuat soal sendiri gitu ya, dan menyelesaikan karena mereka menyelesaikan soal-soal luar biasa sekali. Dari presentasi yang tadi sudah disampaikan Pak Karika ini kan kira-kira kan pasti ya dalam pembahasan itu kan pasti Pak Karika merasakan tantangan gitu ya, untuk menyempurnakan jadi 100%. Nah kira-kira tantangan yang kemarin dirasakan oleh Pak Karika ketika mengajar di kelas 11 bahasa materi teorema Vieta itu seperti apa? Ya, untuk tantangannya memang dari yang pertama ada beberapa ya, tidak cukup banyak, paling sekitar 3, 4, 5 orang dari hasil observasi saya itu masih kurang aktif yang pertama. Ini kurang aktifnya juga dari kesulitan juga. Kalau mereka sudah melihat sesuai dengan minat belajarnya, dia yang mendengarkan dari visualnya, ya sambil mendengarkan sambil melihat YouTube. Tapi dari karena segi materi yaitu teorema Vieta itu juga mungkin sedang, agak maksudnya tidak mudah untuk dipelajari, maka itu termasuk tantangannya. Jadi pengennya nanti untuk lebih dipahami lagi, mungkin lebih banyak memperlihatkan video lagi pembelajaran, atau lebih saya tanyakan masing-masing secara individu apakah benar-benar sudah paham atau tidak. Oke, berarti memang walaupun sudah sangat memuaskan, tapi tetap ada tantangan-tantangan yang memang menjadi hal yang harus kita perhatikan agar lebih optimal lagi gitu ya. Walaupun tantangannya kalau menurut Pak Karika memang tidak terlalu banyak sih yang kurang aktif ya, karena mungkin masa kesulitan hanya 3-4 gitu ya, 3-4 anak, tapi itu semuanya dalam kendali yang bisa dibimbing, masih bisa dibimbing. Kemudian selanjutnya dari pembelajaran kemarin, hal-hal yang menurut Pak Karika sudah mantap dan perlu dipertahankan. Halnya yang kemarin adalah yang pertama terkait budaya positif ya, sudah saya sampaikan, ya kan? Kemudian juga memberikan itu arahan untuk selalu menghargai kepada temannya, dipekerti dari hal itu ya. Nah, dari situ kemudian proses pembelajarannya terkait diferensiasi itu juga alhamdulillah saya sudah merasa lebih senang, bisa ingin lagi melakukan hal tersebut. Merupakan yang menurut Pak Karika itu menjadi sesuatu yang positif adalah Pak Karika sudah menyampaikan yang positif. Kaitannya dengan dimengerti bahwa selain transfer of knowledge gitu ya, sudah perlu ada transfer of value, nilai-nilai dan karakter yang memang diharapkan dalam kurikulum baru ya, kurikulum merdeka. Kemudian tadi sudah menyampaikan bahwa proses diferensiasi dalam pembelajaran sudah jalan, ada proses, ada produk, ini yang akan selalu ditingkatkan di depannya. Nah, selanjutnya untuk rancangan pembelajaran berikutnya nih, kira-kira Pak Karika akan merencanakan pembelajaran yang seperti apa? Untuk rancangan selanjutnya ingin lebih meningkatkan dari isi RPP-nya, mungkin saya bisa tambahkan breaking ya, biar anak-anak fokus dulu ya, seperti itu, biar lebih semangat juga. Kemudian ada juga pertanyaan formatif, itu untuk memotivasi siswa untuk siap untuk kita mau belajar apa ya. Dan juga ada sosial emosional, saya akan menambahkan sosial emosional di dalam tersebut. Mungkin saya tanya secara satu persatu ya paling tidak terlalu banyak, tapi beberapa saya tanya secara langsung untuk mengetahui sosial emosional anak-anak. Jadi intinya di pembelajaran berikutnya Pak Karika jelas akan mengoptimalkan lagi pelayanannya ya, dengan jelas rancangan pembelajaran yang akan lengkap gitu. Yang pertama tadi akan mungkin menambahkan ice breaking ya, menambah semangat karena ini pelajaran matematika, jadi Benar Pak. anak-anak mungkin perlu
sedikit apa namanya ya, jeda gitu ya, untuk mengembalikan otak mereka ke fresh kembali atau refresh gitu. Dan pertanyaan pemantik tadi Pak Karya akan menggali lagi ya, pertanyaan pemantik agar lebih bisa menggali bagaimana pemahaman dasar anak terhadap materi, kemudian akan juga menambahkan sosial fungsional dengan menanyakan lebih ini ya, lebih intens ya, lebih intens kepada murid agar mengetahui bagaimana perasaan kejiwaan mereka sebelum mengikuti pembelajaran. Bisa juga tambahkan post-testnya. Nah, terakhir kan setelah ada pretest, hasil pembelajaran diferensiasi, apakah ada perkembangan di situ, maka kita mungkin bisa diadakan post-test. Sip, berarti nanti ada post-test juga sehingga anak-anak bisa langsung terukur gitu ya, pemahamannya sampai di mana gitu. Oke, saya rasa untuk percakapan pasca observasi ini cukup Pak Kareka. Mungkin satu lagi nih yang terakhir, kira-kira dari percakapan pasca observasi ini hal-hal apa yang mungkin bisa Pak Kareka simpulkan? Yang jelas kita sebagai pendidik itu memang harus lebih memerdekakan anak ya. Dimulai dari tadi mungkin kita harus bisa membuat anak tertarik dalam proses pembelajaran, mereka menjadikan senang, terinspirasi, kemudian dengan diferensiasi anak juga bisa lebih merdeka sesuai dengan gaya minat belajar mereka, mereka bisa menggali informasi ya, dari apa yang mereka inginkan dari sini. Dari situ kemudian kita juga otomatis tidak cuma tadi yang saya sampaikan, tidak cuma knowledge, pengetahuan aja, tapi juga perlu budi pekerti yang kita berikan ke anak. Itu menurut saya memang harus diberikan ke anak biar mereka bisa optimal sesuai dengan kepribadiannya. Oke, terima kasih. Sebuah kesimpulan yang semoga dari kegiatan observasi ini, dari mulai pra, observasi, kemudian pasca, membawa manfaat dan bagaimana kita bisa selalu meningkatkan, mengoptimalkan pelayanan kita kepada murid ini. Terima kasih sekali Pak Kareka. Jadi kalau dari apa yang saya dapatkan dari pembelajaran Pak Kareka kemarin sudah luar biasa. Jadi sudah ada kebiasaan budaya positif, doa, kemudian kemarin sudah menanyakan bagaimana menyiapkan secara fisik, secara mental di kelas gitu ya, dengan mengatur tempat duduk agar semuanya duduk dengan rapi. Kemudian kemarin juga saya lihat Pak Kareka sudah menanyakan perasaan anak sebelum mengikuti pembelajaran, itu walaupun secara umum gitu ya, yang nanti akan ditingkatkan di pembelajaran berikutnya akan menanyakan lebih intensif. Kemudian dari proses pembelajaran Pak Kareka sudah ada pretest kemarin dengan kuisis tadi ya, yang sudah disampaikan dan berjalan dengan lancar karena memang aset anak ini memungkinkan, karena tadi sudah punya HP semua dan sebagainya, kita harus manfaatkan itu. Kemudian dari pembelajaran kemarin Pak Kareka sudah menerapkan bagaimana diferensiasi proses dengan menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana profil belajar murid, kemudian gaya belajar dan juga minat belajar, sehingga dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Dan Pak Kareka kemarin sudah cekatan membantu kelompok-kelompok kecil ini dalam menyelesaikan proyek yang harus mereka segera laksanakan dan dipresentasikan. Dan dalam kegiatan presentasi juga anak sudah sesuai dengan instruksi, dalam artian mereka merdeka dalam membuat tugasnya ini sesuai dengan minat mereka. Ada yang Canva, ada yang PPT, clipping dan sebagainya, dan ada penyelesaian yang sangat bagus sekali. Kemudian sudah ada apresiasi dan tentunya budaya-budaya positif untuk mengingatkan bagaimana penghargaan pada guru, pada teman, saling menghargai satu sama lain, baik pendapat maupun lewat tutur kata dan sebagainya, sudah luar biasa. Jadi saya rasa cukup untuk percakapan pas ini sudah memberikan bagi saya pribadi, bisa belajar banyak dari Pak Kareka. Begitu juga sebaliknya, ini membawa keberkahan dan manfaat. Terima kasih Pak Kareka atas Sama-sama. pertanyaannya. Selamat melanjutkan tugasnya. Assalamualaikum.